Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran snowball drawing. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Hayul Muhafidhoh dengan NIM 230701833. Kelas A, mata kuliah Metodologi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Wulan Izzatul Himmah, MPD. Kemudian materi yang akan saya sampaikan, yang pertama pengertian asal mula karakteristik atau ciri khusus. Yang kedua sintak pembelajaran. Dan yang ketiga kelebihan dan kelemahan. Langsung saja, pengertian. Secara etimologi, snowball berarti bola salju, sedangkan throwing berarti melempar. Secara keseluruhan, snowball throwing mempunyai arti melempar bola salju. Dalam pembelajaran snowball throwing, bola salju bukan arti yang sebenarnya, melainkan kertas yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa, kemudian dilemparkan kepada siswa lainnya untuk menjawab pertanyaan di dalamnya. Selanjutnya, asal mula pembelajaran snowball drawing. Model pembelajaran snowball drawing merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari game fisik di mana segumpalan salju dilemparkan dengan maksud memukul orang lain. Model pembelajaran ini menggabungkan antara diskusi dan permainan, sehingga memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan tidak merasa jenuh dan bosan. Model ini menggunakan pertanyaan sebagai alat terjadinya aktivitas belajar peserta didik di kelas. Pertanyaan dan jawaban merupakan stimulus dan aktivitas selama proses belajar mengajar. Kemudian karakteristik atau ciri khusus. Yang pertama, komunikasi yang aktif antar murid. Yang kedua, setiap kelompok membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, guru dan murid aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran menyenangkan. Kemudian, sintak pembelajarannya. Ada beberapa fase dalam sintak pembelajaran model snowball drawing ini. Sintak ini digunakan agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Ada 6 fase, antara lain yang fase pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan seluruh tujuan dalam pembelajaran dan memotivasi siswa. Fase kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi mengenai tentang materi pembelajaran siswa. Fase ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru memberikan informasi kepada siswa tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran snowball. Kemudian pembelajaran snowball drawing. Kemudian guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 7 orang siswa. Fase keempat, membimbing kelompok belajar dan bekerja. Guru memanggil ketua kelompok dan menjelaskan materi serta pembagian tugas kelompok. Kemudian meminta ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan tugas yang diberikan guru dengan anggota kelompok. Kemudian memberikan selembar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut menulis pertanyaan sesuai dengan materi yang dijelaskan guru. Selanjutnya, guru meminta setiap kelompok untuk menggulung dan melemparkan pertanyaan yang telah ditulis pada kertas kepada kelompok lain.
Kemudian meminta setiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang didapatkan dari kelompok lain pada kertas kerja tersebut. Fase kelima yaitu evaluasi. Guru meminta setiap kelompok untuk membacakan jawaban pertanyaan yang diterima dari kelompok lain. Dan yang fase keenam yaitu memberi penilaian atau penghargaan. Guru memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran snowball drawing. Yang pertama, suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. Yang kedua, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada siswa lain. Kemudian yang ketiga, membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa. Yang keempat, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang kelima, pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam praktek. Yang keenam, pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, ketiga aspek kognitif, efektif, dan psikomotor dapat tercapai. Sedangkan kekurangan atau kelemahannya yaitu yang pertama sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi, sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah diberikan. Kemudian, ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran. Yang ketiga, tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Yang keempat, memerlukan waktu yang panjang. Dan yang kelima, murid yang nakal cenderung berbuat onar. Sedangkan yang keenam atau yang terakhir, itu kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh siswa. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.